Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Telah hadir bersama kita hari ini yang terhormat Pak Menteri Perhubungan didampingi oleh Kapolda Jabar dan tentu juga oleh seluruh jajaran Kemenhub maupun juga seluruh jajaran di Polda Jabar. Hari ini Pak Menhub berkesempatan untuk meninjau langsung situasi arus balik ya. Tadi sudah dimulai dari Soekarno-Hatta, kita terbang menggunakan helikopter dan melihat situasi langsung dari udara. Dan tadi dilihat bahwa situasi masih kondusif meskipun ada beberapa penyempitan karena dari one way menjadi kontraflow. Namun secara keseluruhan tadi dilihat situasinya masih lancar, masih baik ya. Ini tadi barusan juga Pak Menhub bersama Kapolda bertemu dengan para Polres ya, Kapolres yang ada di Jawa Barat untuk juga membahas terkait penanganan arus balik. Nah rekan-rekan sekarang mari kita ikuti pernyataan dari Pak Menhub, tentu nanti juga oleh Pak Kapolda terkait dengan situasi arus balik. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Adita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, Prof. Danang, dan rekan-rekan media yang saya cintai. Hari ini hari terakhir libur, oleh karenanya saya datang ke daerah yang paling struggling yang harus kita manage dengan baik. Saya beruntung memiliki sahabat Pak Suntana, Kapolda dan juga Kapolri yang begitu humble, sehingga luar biasa ya. Saya kadang-kadang haru, kadang-kadang ya juga bangga pasti ya, bahwa teman-teman di lapangan, para stakeholder khususnya polisi melakukan kegiatan itu dengan baik. Nah, kami selalu cair mendiskusikan ini dengan BPJT, dengan Pak Kapolda, dengan Kapolri, dengan Jasa Marga. Kita menghitung dari hari ke hari. Dari 2 hari yang lalu masih 63%, turun lagi menjadi 55%, menjadi 50%, dan sekarang ini masih ada kurang lebih 46-47% yang belum mudik. Ya, belum kembali. Bayangkan kalau itu berlangsung malam ini. Nah, oleh karenanya satu sisi kami berkoordinasi untuk menyiapkan sarana prasarana, tetapi juga tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat menunda supaya baliknya besok atau lusa. Saya juga tidak bosan menyampaikan bahwa Presiden itu sejak sebelum mudik sudah menyampaikan, lakukanlah mudik dan balik itu tidak di masa 9 hari masa liburan ini. Karena banyak yang berkecenderungan mudik 3 hari sebelum lebaran dan 6, 7, 8 untuk balik. Nah, hari ini adalah satu pertaruhan kita untuk kita memberikan kebahagiaan pada masyarakat. Nah, oleh karenanya himbauan ini menjadi penting dan selalu diulang-ulang, dan saya terima kasih pada media yang sampai hari ini berkat media komunikasi yang kami sampaikan, polisi, BPJT, dan semuanya terekam dengan baik oleh masyarakat. Nah, kalau ini didengar, insya Allah nanti malam tidak terjadi suatu kemacetan, dan kalau kita berhasil, besok kita tetap melayani dengan baik. Lain hal yang sedikit santai, saya mengapresiasi tadi Kapolda menampilkan polisi-polisi yang humanis, ya. Mereka joget, mereka mengubur, menyampaikan kata one way dengan kegembiraan. Ini menandakan adalah keseimbangan yang ada. Satu hal yang mesti dipahami oleh para pemudik bahwa kita semua sudah kerja keras, dan kata kita itu tidak boleh kita pemerintah saja, tetapi juga media, juga para pemudik. Tanpa kita bersama tidak mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan mudik ini dengan baik. Saya mengapresiasi media dan para pemudik. Marilah kita kerjasama supaya tidak terjadi suatu kemacetan yang fatal. Sekali lagi, saya terima kasih kepada media, terima kasih kepada polisi, stakeholder, BPJT, Jasa Marga, dan yang lain
yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan ini. Silakan Pak Kapolda menyampaikan hal-hal yang penting disampaikan, pesan pada pemudik, apakah rest area dan sebagainya. Silakan Pak Kapolda. Terima kasih Bapak Menteri Perhubungan, rekan-rekan media. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini telah mensosialisasikan berbagai kebijakan dengan cepat dan tepat sehingga masyarakat cepat mengerti dan cepat menyesuaikan. Yang kedua, di kesempatan akhir ini saya ingin menyampaikan kepada media melalui masyarakat melalui media untuk yang belum pulang cuti, belum kembali, untuk tetap berhati-hati di jalan. Penuhi aturan-aturan yang lalu lintas, tidak berhenti di bahu jalan, tidak memaksakan mengemudi apabila lelah. Ikuti aturan yang ada sehingga bisa sampai di tempat tujuan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Danang. Pak Danang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman media. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi, mungkin kami menyampaikan yang dari arah barat ke Jakarta, ya Sumatera, itu perkiraan kami masih ada 60 hingga 70 ribu kendaraan yang masih belum masuk ke Jakarta. Ini menjadi tantangan kami untuk melancarkan perjalanan dari tol Trans Sumatera dan juga dari Tangerang Merak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dari arah timur, tadi Pak Menhub sudah menyampaikan, masih ada cukup banyak kendaraan yang akan datang ke arah Jakarta, Jabodetabek, dan oleh karena itu strategi kita tetap menginduk penjuru pada teman-teman di kepolisian dan Pak Menteri Perhubungan dan beliau untuk pengaturan kontraflow maupun untuk one way. Di beberapa tempat memang kita masih melihat, seperti tadi Ibu Adita menyampaikan, penyempitan dari 6 lajur total menjadi 5 lajur total. Jadi kami juga perlu harapkan pengertian dari Bapak sekalian, para pengguna jalan untuk bisa mengikuti penuh dinamika perkembangan informasi baik yang disampaikan oleh teman-teman dari kepolisian maupun oleh Kementerian Perhubungan. Saya kira itu saja, dan PR kita yang juga kita siapkan adalah seperti arahan Pak Menhub adalah di rest area, terutama mereka yang berhenti di bahu jalan di rest area. Dan ini kami harapkan juga para pengguna jalan tol untuk tidak melakukan itu, kita arahkan untuk menggunakan rest area setelahnya, atau kalau betul-betul dipersiapkan itu di rest area sebelumnya yang ternyata ada rest area favorit dan tidak favorit nih Pak Menteri. Jadi mungkin kita informasi kita terus sampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih sama rekan-rekan media. Terima kasih. Ada Satu aja, satu pertanyaan. Pak, ini kan one way masih terus berlangsung ya Pak sampai saat ini ya Pak. Nah, apakah sampai akhir atau sampai hari ini atau sampai besok one way-nya tidak akan dihentikan sama sekali dan dampaknya bagaimana? Materi Pak. Jadi saya sudah mendapat clue dari teman-teman pengelola jalan tol. Ada satu batas angka yang masih ditolerir untuk membuat kontraflow dari Jakarta sampai kilometer 70. Kita tahu bahwa kilometer 70 adalah Bandung. Kita masih tolerir. Tapi pada titik tertentu di mana load daripada kendaraan di atas 5.000, maka kita berpikir untuk melakukan one way. Nanti setelah lebih santai baru kita kembali kontraflow. Jadi itu satu mekanisme yang sudah diberikan guidance oleh BPJT dan itu menjadi diskresi dari polisi untuk melakukan. Kami selama ini tidak ikut campur, tapi memang guidance, karena guidance itu kita simulasi secara detail. Jadi pada saat sebelum Lebaran, Jasa Marga, BPJT, dan Korlantas mendiskusikan berapa visi rasio daripada satu jalan itu jadi baik. Ya. Nah kalau itu sudah 5.000, maka visi rasionya itu menjadi di atas 1. Dan di atas 1 itu sama dengan macet. Kita tidak akan ingin macet. Nah oleh karenanya dari kepolisian sudah juga menyampaikan mohon toleransi bagi jalan arteri yang terpaksa macet, karena kita memang memprioritaskan saudara kita yang mudik karena mereka itu dari Jawa Timur, bayangkan. Jadi dia sampai sini ini mungkin sudah lebih dari 12 jam. Jadi ini yang menjadi satu prioritas, bukan kita memprioritas Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi mereka sudah jauh. Sementara teman-teman yang ada di arteri adalah lalu lintas lokal. Jadi kalau bisa kegiatan di arteri ini dikurangi. Jadi kalau bisa hari ini menahan diri untuk tidak terlalu jauh melakukan perjalanan,
Sehingga kontraksi yang ada di sekitar kilometer 70 sampai ke Jakarta tidak banyak. Jadi selain mereka mudik kita tahan, mereka yang ada di sekitar Purwakarta, Bekasi ini juga mengurangi pergerakan agar kontraksi yang ada di sekitar Jabodetabek ini juga berkurang. Jan? Saya ingin menambahkan tadi, rekan-rekan memang ada dampaknya di wilayah arteri. Tapi selama ini berjalan dengan aman dan lancar. Anggota kami berjajar di jalur arteri, ya, tetap memberikan kelancaran, baik mau untuk masyarakat yang dari barat ke timur maupun timur ke barat. Berbagai informasi masyarakat juga kita berikan agar masyarakat berhati. Dari pantauan kami semalam sampai tadi pagi, sampai siang ini, jalur arteri memang ramai lancar, tapi tidak ada yang henti sama sekali. Roda berputar 30-40, padahal di wilayah Subang ke sana bisa 50-60. Jadi masih dalam relatif yang bisa dikondisikan, ya. Ada rekayasa lain nggak Pak, untuk di arteri sendiri, Pak? Semua rekayasa lain bisa kita mungkinkan tergantung kepadatan lalu lintas. Misalnya di jalur arteri selatan, ya, biasanya di Gentong itu, ya. Kami terpaksa kadang-kadang melaksanakan one way karena untuk mempermudah arus yang lancar dari Tasik menuju Cileunyi dan lain-lain. Kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, ya. Oke, ya. Ya. Himbauan Pak terkait lalu lintas di Cikampek Utama yang suka macet gara-gara saldo habis, Pak. Pada saldo habis, Saldo tol habis, Pak. Oh. Dari kemarin suka bikin macet, Pak. tolong dipersiapkan kalau memang Ya, situasi itu tadi keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana dan juga didampingi Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit yang melaporkan kondisi paling akhir di Tol Cikopo terkait arus balik Lebaran 2022. Menhub berpesan bahwa yang kembali ke daerah asalnya, terutama di Jakarta dan daerah-daerah penyangganya, lebih baik tidak melakukan perjalanan balik pada malam hari ini karena dikhawatirkan menumpuk. Jadi lebih baik ditunda hingga besok. Dan juga seperti diketahui bahwa kebijakan pemerintah terutama Kementerian Pendidikan bahwa libur anak sekolah juga diperpanjang informasinya hingga tanggal 11 Mei. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda melakukan perjalanan balik ke sejumlah daerah di penyangga ibu kota dan juga Jakarta saat ini.